Hari ini saudaraku kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Welcome Oktober. Tiba-tiba sudah Natal. Two more months, 2 bulan lagi saudara sudah akan mulai merasakan suasana Natal di gereja kita saudaraku. Hari ini saudara saya akan membagikan satu seri yang baru yang berjudul Healthy Soul, Happy Life. Jiwa yang sehat akan punya dampak yang besar membawa hidup jadi bahagia. Saya tahu ini firman dibutuhkan banyak orang hari-hari ini. Itu sebabnya saya berdoa saudaraku biarlah firman sepanjang bulan Oktober ini berbicara atas hidupmu. Dia bekerja mendatangkan pemulihan atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan di bagian yang pertama saya akan berbicara tentang healing for your soul. Kesembuhan bagi jiwamu. Tangkap ini dulu ya saudaraku, tangkap ini dulu. Since the very beginning, sejak dari awal Tuhan menciptakan manusia, He wants you to be happy. Tuhan mau engkau bahagia. Tangkap itu dulu. Biarlah itu masuk di dalam hati saudara, itu terus dicerna di dalam pikiran saudara. Biarlah kebenaran ini saudara bisa tangkap dulu. Tuhan mau engkau bahagia. Bahkan sejak dari awal Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Bukan sembarangan taman. Kita buka ya Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Saudara nanti boleh baca terus deh sampai ayatnya di bawah, maka saudara akan menemukan Tuhan itu menciptakan Taman Eden begitu indahnya. Sadarkah saudara Eden Pak punya arti kesukaan. Eden itu punya arti kenikmatan, sukacita. Jadi ketika Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, itu ada artinya. He wants you to be happy. Dia mau engkau bahagia. Senggol kiri kanan katakan bukan pura-pura happy Bu. Oke ya, bukan pura-pura happy. Bukan happy-nya sesaat. Itu sebabnya happy yang sesungguhnya bukan from the things of this world. Bukan dari apa yang ada di dunia ini, tetapi bahagia yang sejati itu ketika engkau hidup dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya saudaraku bahkan pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah terlarang, dia jatuh dalam dosa. Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk turun ke dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu? Saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata melainkan beroleh hidup yang kekal, boleh enggak sih saya kasih sama dengan? Supaya engkau bahagia selamanya di surga bersama dengan Bapa. Sama enggak artinya? Sama ya?
Make sense ya? Sekarang bisa kelihatan ya, tanpa pengampunan manusia hancur saudaraku. Tanpa keselamatan manusia binasa. Boleh nggak saya samakan dengan menderita? Bisa kelihatan sekarang benang merahnya? Sejak dari awal Tuhan menciptakan saudara dan saya, sejak dari awal Yesus turun ke bumi ini supaya saudara dan saya bukan bahagia sesaat, bukan bahagia pura-pura, bukan bahagia sementara, tapi bahagia selamanya bersama dengan Bapa di surga. Aminnya sekali lagi yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan? Saya tarik lagi boleh nggak? Berarti dari sini sadari, tangkap dulu ya. Diterima dulu understanding ini ya. Tuhan mau kau bahagia. Yes. He wants you to be happy. Hanya harus digarisbawahi. Bahagianya bukan things of this world. Bisa nggak Pastor? Yes, bisa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, menurut saudara happy enggak? Kayak anak kecil kalau saudara bilang enggak boleh, terus dapat barangnya, saudara lihat dong wajahnya. Happy enggak? Happy. Tapi saya rasa itu sudah jadi pelajaran yang kita bersama tahu. Happy-nya sesaat, ujungnya maut. Tapi kalau saudara mau happy, yang sesungguhnya hanya datang ketika engkau tinggal dalam rencana Tuhan. That's the real happiness. Akan ada banyak orang yang ngomong sama saya seperti ini, Pastor, ya gak heran lah kalau Adam dan Hawa bisa happy. Kalau saya yang tinggal di Taman Eden kayaknya saya juga bahagia kok. Nggak ada masalah, segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia, mau makan lapar tinggal petik. Itu kan Adam dan Hawa aja cari gara-gara. Kalau saya ya udah, saya akan tetap tinggal di sana, udah hidup itu menyenangkan. Kelihatan nggak sih patternnya manusia saudaraku? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Pastor, kalau saya punya suami yang perhatian kayak itu loh, suami tetangga. Saya happy, Pastor. Saya nggak minta yang lain. Yakin saudaraku? Pastor, kalau saya punya perusahaan besar, kaya raya, uang melimpah kayak gober bebek, paman gober, saya happy. Hari ini saya berdoa saudara bisa melihat ini ya. Menyadari ini. Bahwa happiness, kebahagiaan itu bukan urusan tempat. Yang sepakat katakan amin. Kebahagiaan bukan urusan apa yang kau punya dan yang enggak kau punya. Kebahagiaan bukan urusan kaya tidak kaya. Saya berjumpa dengan para pekerja profesional muda, saudaraku, yang punya pekerjaan karir yang bagus. Banyak orang di luar sana kerja aja nggak punya. Harusnya Pak, masuk akal nggak sih? Harusnya kalau punya pekerjaan happy dong. Happy ya. Tapi ternyata bangun pagi ke kantor wajahnya seperti pepaya tuh. Nggak happy. Saya berjumpa dengan pengusaha yang rekeningnya penuh di bank. Tapi hidupnya kosong tuh. Nggak happy. Beberapa waktu ini netizen dihebohkan dengan
beberapa nama-nama artis dari mancanegara yang jutaan followernya, kita dengar saudaraku artis terkenal, mungkin filmnya saudara juga lihat. Tapi enggak happy itu, depres, menangis. Hari ini saya ingin membuat saudara memahami bahwa happiness bukan karena apa yang kau punya, apa yang tidak engkau punya. Happiness is the state of mind. You can choose to be happy. Engkau bisa memilih untuk bahagia. Saya akan mengajak saudara melihat sebentar, saudaraku, apakah betul Adam dan Hawa itu bahagia karena di Taman Eden ada segalanya. Coba dilihat yuk, Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi ternyata saudaraku, untuk kita bisa happy, Adam Hawa happy, itu bukan masalah Taman Eden sudah tersedia semua, enggak. Tapi dari ayat ini kita tuh bisa melihat, mereka itu punya kebiasaan yang selalu mereka jaga. Ternyata di hari sejuk, manusia suka berjalan-jalan dengan Tuhan. Di hari sejuk, bisa kebayang gak sih saudaraku, manusia itu ngobrol sama Tuhan. Dan disitulah ternyata the source of happiness. Tamannya masih ada, semuanya masih ada. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi menemukan sukacita. Kenapa? Karena kehilangan yang satu ini. Boleh nggak saya mengatakan, supaya engkau bisa happy, ada 2 ingredient ini saudara. Saya berdoa hari ini semua stigma yang salah, bahwa happiness karena uang pastor, happiness karena rumahnya mewah pastor, pekerjaannya mapan pastor. Yes, itu semua bukan berarti enggak membawa happiness ya saudaraku. Senggol kiri kanan, kita mah enggak munafik saudaraku. Yes, of course it brings happiness. Tapi buktinya dengan semua Taman Eden yang masih ada itu, ketika tidak ada lagi hubungan itu saudaraku, happiness itu hilang. Berarti ada 2 ingredient. Ingredient yang pertama, perhatikan ini saudaraku. Jangan sampai lupakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, Taman Eden hanya sekedar taman, Pak. Tanpa Tuhan, kekayaan yang banyak hanya sekedar angka. Renungkan perkataan saya. Tanpa Tuhan, rumah mewah yang besar hanya sekedar bangunan. Saya belajar dari seorang raja yang sudah punya semuanya, saudaraku. Daud. Kurang apa? Tahta ada, harta ada, kekuasaan ada, wanita ada. Semua ada kan Pak? Rasanya kita bisa tahu ya, belajar ya. Dari Daud, menurut Daud, kebahagiaan itu datangnya dia dapat dari mana? Kita buka yuk. Kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11, Daud memberikan rahasia kebahagiaannya, dia ngomong gini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu, pada siapa saudara? Padamu, Tuhan, mu-nya besar. Padamu aku
mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Coba yuk saya ajak sebentar, boleh Bapak Ibu? Saya tanya ya, are you happy? Happy nggak sama dengan tersenyum ya Bapak Ibu? Are you happy? It's a very simple question. Tapi saya rasa saya perlu menanyakan ini kepada saudara. Karena saya berdoa loh saudaraku, ada suami istri yang bahagia di tempat ini. Wow. Saya berdoa ada pengusaha-pengusaha yang bahagia di tempat ini. Boleh enggak Bapak Ibu yang pakai baju hitam putih, saya gantian ngomong juga. Saya berdoa ada para pelayan Tuhan yang happy di tempat ini. Berapa banyak yang setuju dengan saya, Senin sampai Jumat udah banyak urusannya. Hari Minggu pelayanan, ayo yang happy. Boleh nggak saya juga ngomong dengan jemaat yang ada di tempat ini, saya berdoa, saya berjumpa dengan jemaat yang happy di tempat ini. Aminnya yang paling keras. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Doa saya, rencana Tuhan sejak semula Dia menciptakan saudara. Come on. He wants you to be happy. Hari ini tangkap ini dulu boleh? Tanya lagi sama diri kita sendiri. Sementara firman ini disampaikan, tanya, am I happy? Apakah saya bahagia? Kenapa saya tidak bahagia? Coba saudara, coba. Is there something? Coba cari. Jangan saudaraku. Hubungan kita sama Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Mungkin sudah lama engkau jauh dari Tuhan. Ke gerejanya masih jalan terus Pak. Tapi enggak ada persekutuan tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cuman Minggu aja 2 jam juga didiskon Pak. Datangnya terlambat, pulangnya cepat. How can you be happy? Karena ingredient pertama dari kebahagiaan adalah kedekatan hubungan kita sama Tuhan. Tanpa Tuhan seperti nasi goreng tanpa nasi. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara boleh punya yang lain. Saudara boleh punya apa? Saudara mau masukkan apa di nasi goreng saudara? Ayam boleh, mau masukin apa lagi? Seafood boleh. Saudara mau masukin apa lagi? Telur boleh. Tanpa nasi dia bukan nasi goreng Pak. Capcay boleh lah, apapun saudara boleh masukkan. Tapi selama nasi goreng saudara nggak ada nasinya, dia jadi telur goreng, dia jadi ayam goreng, dia bukan nasi goreng. Dibutuhkan Tuhan untuk membuat hidupmu jadi bahagia. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua saudaraku, ingredient yang kedua dari happiness ternyata adalah jiwa yang sehat. Jiwamu harus sehat. Jiwamu harus positif. Ini ingredient kedua yang gak bisa ditawar. Mau punya kekayaan boleh, rumah besar boleh, pekerjaan mapan boleh. Tapi kalau jiwamu tidak baik-baik saja,
engkau tidak akan bisa bahagia. Itu sebabnya saya katakan healthy soul, happy life. Jiwamu harus sehat. Kalau jiwa ini enggak sehat, sama seperti tubuh enggak sehat, enggak bisa beraktivitas, saudara. Kalau tubuhmu sakit, tubuh saudara enggak baik-baik aja, saudara bawaannya apa? Hah? Ada mager. Pasar. Saudara diajak aktivitas yang harusnya fun, everybody will be happy, tapi saudara males. Karena tubuhnya lagi gak enak. Gak enak body kata orang sekarang, saudara. Tapi kalau jiwanya yang luka, jiwanya yang gak baik-baik, bisa berasa juga enggak? Apa yang terjadi, Pak? Galau. Iya kan? Galau loh. Enggak bisa, saudaraku. Itu sebabnya 2 ingredient ini enggak boleh dilepas. Hari ini cek ya, cek recheck ya. Kita lihat lagi ya. Are you happy? Adakah kedekatanmu, hubunganmu dengan Tuhan itu baik? Are you happy? Is your soul okay? Apakah ada luka di dalam jiwamu? Saya bawa kabar baik buat saudara hari ini. Kalau tubuh sakit bisa sembuh, senggol kiri kanan. Pak, jiwa yang luka juga bisa dipulihkan. Doa saya firman Tuhan sepanjang 1 bulan ini membawa pemulihan dalam hidupmu. Ini firman Tuhan kalau di gereja kita per bulan ada temanya ya saudara. Wah kemarin udah keren-keren tuh, take over. Wah, aduh pastor capek pastor katanya. Disuruh take over, disuruh jadi besar. Saya rasanya udah gak mampu pastor. Yuk sekarang dibersihin lagi yuk jiwanya yuk. Karena mau dibawa Tuhan besar. Nah, kalau jiwanya lelah, jiwanya letih, jiwanya capek, gak bisa dibawa besar. Hari ini saya mau bawa saudara kabar baik. Jiwa yang sakit pun bisa disembuhkan. Pertanyaannya sekarang caranya bagaimana pastor? Langkah-langkahnya bagaimana? Sama kok sebenarnya Tuhan tuh ngasih kita ya roh, jiwa, tubuh. Dari yang tubuh dulu paling gampang saudara. Saudara bisa mirroring kok. Yang terjadi di tubuh, di jiwa dan di roh itu mirip. Mirip. Saudara sakit kan gak langsung sakit, ada simptomnya toh. Apa simptomnya Pak? Apa? Meriang katanya. Demam, rasanya sebadan tuh apa sih saudara? Linu, pegel, nggak enak, pusing. Apalagi kalau tubuh lagi nggak sehat saudara. Apa? Lemas katanya. Apalagi? Berkunang-kunang katanya. Sekarang coba nih, saya ajak ya. Yang pertama boleh nggak? Peka terhadap signal-signal terlebih dulu ya. Saudara harus menyadari ada gejala yang enggak beres dulu. Karena kalau enggak saudaraku sama, tubuh enggak enak saudara juga enggak sadar. Jiwa enggak enak gejalanya apa Bapak Ibu? Apa gejalanya kalau jiwa lagi enggak enak apa? Coba ya diperiksa ya, gampang marah. Nah lihat nih suami istri lihat, istrinya ada yang gampang marah enggak ya? Gampang tersinggung. Nah, coba diperiksa dulu saudaraku diperiksa. Ini enggak ada apa-apa pastor, kita pelayanan baik-baik. Saya enggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kok dibilang, dia ada masalah sama saya. Coba dicek ya Bapak Ibu, halo. Jangan-jangan ini simptomnya ada, gampang galau. Ada enggak simptom seperti itu? Mulai lebih berat sedikit. Orang di sekitar kita lihat kiri kanan itu bawaannya mikirnya negatif aja terus. Nah, coba cek. Saya bawa tambah berat lagi boleh? Tambah berat lagi ya. Mulai terbersit pikiran menyakiti diri sendiri. Pengen lari.
pengen sembunyi, enggak pengen ketemu siapa-siapa. Ini kok mulai pada ini ya? Ada enggak simptom seperti itu Bapak Ibu? Lebih parah lagi saudaraku. Kalau enggak hati-hati saudara kepingin tuh jalan di mobil ngelihatnya rasanya udah pengen lompat aja. Nah, dari atas sudah rasanya ngeliatin ke bawah. Nah, simptom-simptom seperti itu, saudaraku, boleh nggak saya katakan peka terhadap gejala yang ada? Peka, menyadari gejala yang ada bukan berarti engkau lemah, tapi itu awal pemulihan. Daud itu ngomong di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6 bagian A saudaraku. Daud tuh ngomong gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Daud itu menyadari saudaraku. Kesadaran inilah yang membawa saudara pada pemulihan. Karena kalau saudara enggak sadar ya enggak bisa dipulihkan gitu. Butuh menyadari dulu, pastor ternyata saya enggak baik-baik saja loh. Saya masih pelayanan, saya masih bekerja, saya masih berfungsi, tetapi saya enggak baik-baik saja. Hari ini di dalam nama Yesus, kalau itu engkau, saya katakan ini boleh Bapak Ibu, jangan malu ya mengakui itu. Pengakuan, kesadaran awal dari pemulihan. Akui, be open. Yang kedua, saudara, yang kedua, gimana supaya saya bisa dipulihkan, pastor? Yang kedua, cari pertolongan sesegera mungkin. Saudara kalau sakit kan juga segera harus diobati toh. Masalahnya tuh saya berjumpa dengan orang-orang yang kalau enggak sampai parah. Saya tuh punya tim di bawah saya saudaraku, orang-orang tertentu tuh yang kalau disuruh ke rumah sakit susahnya minta ampun. Saudara. Kayak mau dipenjara atau mau diapain gitu saudaraku. Jadi kalau sakit itu enggak langsung diobatin, nunggu sampai parah. Tapi by the time itu sudah terlalu parah saudaraku, masalahnya ada resiko. Kalau terlambat bisa kehilangan nyawa loh. Jiwa juga sama, jangan salah. Hanya karena dia tidak terlihat bukan berarti enggak ada. Boleh Bapak Ibu? Jangan tunggu sampai parah. Kalau tubuh bisa berakibat nyawa, kalau jiwa bisa shutdown loh. Bisa Bapak Ibu. Jiwa itu kalau sudah shutdown ya, Bapak Ibu perhatikan nih, ada orang-orang tertentu kalau jiwanya sudah shutdown, dia bahkan sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Tubuhnya masih fungsional, diperiksa, dicek tubuhnya enggak masalah. Tapi kalau jiwanya luka, jiwanya kosong, Pak, enggak ada lagi loh semangat untuk hidup. Itu sebabnya cepat-cepat cari pertolongan. Pertolongan pertama yang paling manjur, Yesusmu, dia dokter di atas segala dokter. Dia yang pertama, itu sebabnya firman Tuhan ngomongnya gini saudaraku. Mazmur 34 ayat 19 ngomong gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhanmu enggak cari yang baik-baik saja.
Kenapa dia dokter terbaik, saudaraku? Dia berkata, marilah kepadaku, Matius 11:28. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak membuang engkau hanya karena engkau punya kekurangan. Yang sepakat katakan amin. Tuhanmu tidak menolak engkau hanya karena engkau tidak baik-baik saja. Justru terhadap orang yang remuk jiwanya, patah hatinya, Alkitab berkata dia dekat. Hari ini saudaraku, kalau that is your state, that is your situation, firman Tuhan hanya ingin mengatakan kepada saudara, dia dekat dengan engkau. Dia tidak menolak engkau, dia tidak membuang engkau, dia mau engkau dipulihkan. Come on, ada rencananya yang besar atas hidupmu, rancangannya rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang mendatangkan maut. Rencananya baik adanya. He wants you to be happy. Garis bawahi ya. Happy bukan karena things of the world. Happy bukan karena suka-suka saya pastor. Kan pastor bilang katanya Tuhan mau saya happy. Saya happy-nya pastor, saya buang itu cowok. Itu bikin saya happy. Makanya saya garis bawahi ya tadi saudaraku, happy-nya karena ada di dalam rencana Tuhan. Ketika kau ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna, that is the true happiness. Bukan cari jalan pintas, bukan cari jalan instan, tapi happy-nya dalam rencana Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, pastor, gimana kalau saya sudah berusaha berdoa, saya berusaha ini itu dan lain sebagainya, tapi saya udah gak bisa, pastor. Mau ngomong aja udah gak bisa, bawaannya cuma nangis. Dan ada yang kedua, saudaraku, maybe saudara membutuhkan pertolongan orang lain. Karena kadangkala saudaraku, jiwa itu bisa tidak baik-baik saja, itu berbicara tentang cara pikir yang salah. POV-nya bisa salah. Kalau cara pikir kita salah, kita jadi enggak bahagia. Cara pikir yang sama, hal yang sama, tapi saudara melihat dengan cara pikir yang beda, hasilnya bisa beda loh Pak. Istri ngelarang gak boleh makan manis, gak boleh makan yang enak-enak, gak boleh makan yang berlemak-berlemak. Saudara bisa bilang, istri saya gak cinta sama saya. Saya mau makan yang enak aja gak boleh. Pastor, apa gak keterlaluan? Istri saya kepengen saya menderita. Saudara bisa melihat? Hal yang sama dilihat satu orang, dilihat pasangannya bisa beda. Istrinya ngomong, Bu, itu kemarin bintangnya sudah banyak. Kolesterol tinggi, darahnya tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Justru saya sayang. Saudara bisa ngerti rasa saya? Hal yang sama dilihat bisa beda. Kadang dibutuhkan orang lain untuk membantu kita bisa melihat point of view yang benar. Itu sebabnya yes, pastor apa salah kalau saya cerita? Enggak salah. Bagus. Cerita kepada orang yang bisa dipercaya. Cerita kepada orang yang tahu keadaan saudara. Cerita kepada orang yang bisa memberikan nasihat yang benar. Jangan udah gitu malah bilangnya, ya istrimu jahat. Hidup hanya sekali. Makan aja semua yang kamu suka. Toh kalau sudah waktunya kita semua berpulang.
Cari nasihat yang benar. Halo? Lagi bertengkar sama suami. Memang apa cowok hanya satu saja? Enggak, cowok banyak. Cari orang yang tepat. Itu sebabnya firman Tuhan ngomongnya gini saudara. Yuk kita lihat ya. Kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Memang Tuhan menempatkan saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Boleh nggak saya buat statement ini? Nggak semua rutinitas itu nggak baik loh. Nggak semua hal yang membosankan itu nggak baik. Tubuh manusia, saudaraku, mengenal yang namanya circadian rhythm. Ada yang pernah dengar nama circadian rhythm? Ya, circadian rhythm itu basically saudaraku menjaga rutinitasnya baik. Dan saya yakin di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu dokter yang sepakat dengan saya bahwa ritme yang benar ini akan menjaga metabolisme saudara. Kenapa kita harus makan pagi, kenapa kita harus makan siang, kenapa kita harus makan sore, kenapa waktu makannya kalau bisa tetap sama, kenapa makan pagi kalau bisa sebelum jam 9, kenapa makan sore kalau boleh jangan di atas jam 6, jam 7. Ada ininya saudaraku. Dan itu menjaga metabolisme. Sadarkah saudara, metabolisme yang kacau diakibatkan hidup yang tidak konsisten, itu bisa menyebabkan saudara tuh jadi galau-galau, lemes-lemes, jadi kayak males, jadi mager. Itu tidak selalu karena kita capek loh, enggak selalu karena kita kebanyakan kerja, tapi karena tidak menjaga rutin. Itu tubuh bu. Demikian dengan jiwa. Rutinnya jiwa apa pastor? Jaga doa. Doa bisa membosankan, tapi dia bisa menjadi pilar atas hidupmu yang mempertahankan hidupmu. Enggak semua hal rutin membosankan itu buruk. Saudara dari kecil diajarin tuh sikat gigi 2 kali sehari, mandi 2 kali sehari, masih enggak? Ini saya tanyanya, pastor kok gitu? Loh mana tahu mandinya 2 hari sekali saudara. Kan saya enggak tahu. Loh padahal itu baik ketika saudara bangun ya, saudara guyur badan saudara, itu mengkondisikan badan, temperaturnya. Itu baik. Tidak semua yang membosankan, tidak semua rutin, itu enggak baik. Seringkali itu baik. Tidurnya juga teratur Bapak Ibu. Ayo, masih tidurnya teratur enggak? Hah? Atau semalam-malaman nonton drakor, pagi-pagi ngomongnya capek, banyak kerja keras. Kerja kerasnya nonton drakor semalaman saudaraku. Loh itu bikin capek. Boleh enggak disadari hari ini saudaraku? Boleh ya? Boleh ya? Bangun rutin yang baik untuk jiwamu. Tahukah saudara salah satu rutin yang dibutuhkan jiwa apa? Ibadah tiap minggu. Loh benar. Saya menemukan banyak kali ya saudaraku, ibadah itu menjaga tetap waras. Kok jahat pastor? Loh benar. Saudara temukan aja waktu pandemi. Berasa enggak? Berasa. Ibadah itu menjaga kita tuh tetap waras. Bahkan ketika saudara ada masalah ya, ketika saudara ngadepi sedang pergumulan ya, jaga tetap pelayanan. Banyak orang salah, sedang ada masalah, sedang ada kondisi tertentu, pelayanannya off dulu pastor karena saya sedang masalah. Justru ketika kau pelayanan mau aneh-aneh, ada yang megangin. Masih ingat? Aku pelayan Tuhan. Hari Minggu masih ingat ibadah. Kalau enggak pelayanan, kadang
apa kayak gerbong tuh loh saudara. Habis nggak pelayanan, nggak ibadah, nggak komsel, hilang. Lucu ya, manusia tuh lucu. Ibadah tiap minggu, doa tiap hari, baca firman. Loh, sekalipun saudara ngerasa baca firman saya ngantuk, yang ngantuk kan tubuhmu, rohmu hidup. Memang kan firman kan bukan makanan tubuh, firman itu makanan roh. Engkau baca nggak kerasa, kayaknya cuman baca doang, tapi rohmu sedang makan. Jadi jangan ditinggalkan, ritme-ritme ini jangan ditinggalkan, komsel. Duh benar saudaraku, komsel. Kenapa? Saya menemukan banyak orang, saya tuh kadang ngecek nih. Kenapa ya tiba-tiba kok terjadi masalah ya? Kemarin baik-baik, tiba-tiba terjadi masalah. Nanti saya runut ya saudaraku, saya cek lagi. Saya tanya, balik-baliknya lagi saya tanya. Kapan terakhir komsel? Udah berapa lama gak komsel pastor? Saya males. Loh ini saya tanya beneran saudaraku, cek deh perkataan saya. Halo para pelayan Tuhan ya. Saya katakan nih, yang paling bahaya yang di atas mimbar ini. KA Worship, halo? Dengerin khotbah enggak? Soundman, kameramen, halo yang di atas media, dengerin khotbah atau enggak? Saudara bisa melayani ya. Tapi jemaat dapat banyak, jemaat apinya menyala-nyala, para petuhan Tuhan kalau enggak hati-hati, enggak dengar firman, zero loh. Kosong loh. Saya harus mengingatkan kepada saudara, jaga rutin. Pelayanan baik, dengar firman harus. Itu menjaga kesehatan. Jangan sampai jemaat diberkati, tapi para pelayan Tuhannya kosong karena enggak dengar firman. Ini teguran keras loh nih. Halo, jaga ya Bapak Ibu. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Terus jagalah dengan hati-hati. Rebutlah firman Tuhan minggu lalu ngomong, rebutlah keselamatan. Dijaga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kenapa? Karena selalu akan ada yang berusaha mencuri keselamatanmu. Dalam pertandingan iman itu akan selalu ada masalah, keadaan-keadaan yang berusaha mencuri imanmu. Merampas, menghancurkan. Di titik itu kalau engkau enggak siap, engkau harus rebut keselamatanmu. Berjaga-jagalah. Jangan kendor Bapak Ibu. Karena somehow along the way kalau kau enggak hati-hati itu bisa direbut dan tiba-tiba tanpa kau sadari kau kehilangan keselamatanmu. Engkau undur, engkau lepas dari Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak lagi on fire, engkau tidak lagi rasanya sudah hampa. Dan yang ketiga yang terakhir, saya tutup dengan ini saudaraku. Yuk semangat untuk pulih. Kalau di tempat ini ada yang sedang tidak baik-baik saja, jiwanya semangat untuk pulih. Maafkan saya kalau saya jahat ya saudaraku, at the end, engkau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kalau saya keras ya, maaf. Orang lain boleh membantu, tapi orang tidak bisa membantu orang yang tidak mau sembuh. Kalau saudara tidak bisa membangkitkan diri saudara sendiri, sama-sama sakit Pak. Ada yang sakit gak mau makan, makan ya, gak mau. Kapan bisa sembuh? Justru baru sakit, makanan terasa pahit, harus ditelen. Ini para dokter sepakat kayaknya ya saudaraku. Apakah kalau saudara sakit, makanannya rasanya pahit, boleh jadi nggak makan, nggak usah makan, nggak apa-apa, pahit, nggak usah dimakan. Gitu. Jiwa kalau sakit, roh kalau lagi sakit ya saudara, dengar firman itu pahit. Males, ngantuk. Tapi semakin nggak dikasih makan, rohnya, jiwanya lemah. Semangat untuk pulih, ayo bangkit.
Daud itu ya saudara, dia tuh sampai ngomong gini, bangkitlah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Apakah lagi pengen muji Tuhan waktu ngomong itu? Enggak. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Enggak kepengen pastor ke gereja rasanya kakinya ini ada beban 1 ton. Seret. Seret aja, yang penting nyampe aja di gereja saudara. Duduk, nanti ketika saudara dengar pujian diangkat, nanti ketika saudara dengar firman tuh bisa nangis tuh. Di situ tiba-tiba seperti kayak ada air mengguyur di hati saudara tuh. Kayak tiba-tiba beban yang begitu berat itu kayak hilang. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu lagi saudara. Seret. Engkau harus menyemangati jiwamu sendiri. Bangkit, ayo. Jangan lemah, ayo jangan kendor. Daud yuk kita lihat ya. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-11. Mazmur 42 ayatnya yang ke-11. Daud tuh ngomong gini saudaraku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan tutup saudara firman Tuhan ini dengan 1 ayat 3 Yohanes. Ini jarang ya dibaca, 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Sama-sama boleh Bapak Ibu dibaca dengan suara keras 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi. Tadi firman Tuhan mengajarkan ya. Jiwa gak bisa baik-baik kalau engkau jauh dari Tuhan. Harus terhubung, harus connect. Firman itulah dasar hidupku yang terdaulat. Kenapa? Kenapa dikatakan firman itu dasar? Denganmu selalu melekat, di hati. Firman itu yang jadi dasar saudaraku. Dia menyegarkan jiwamu, membangkitkan kembali rohmu. Izinkan dia bekerja dalam hatimu, dia bersihkan. Terhubung denganmu. Engkau yang sudah lama menjauh, engkau yang rasanya gak tahu pastor gimana caranya. Gimana saya bisa pastor? Sudah gak ada keinginan, rasanya hati ini sudah kosong. Izinkan dia mengerjakan engkau saudaraku. Bangkit berdiri yuk sama-sama kita katakan. Ya berdaulat atas, ku terhubung denganmu.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.